Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Apa kabar semua? Dalam keadaan sehat, selamat istirahat. Jangan lupa sholat Isya ya. Berjamaah kalau bisa sama keluarga biar rezekinya bagus, tidurnya nyenyak ya. Jadi guys, teman-teman, ada yang minta dibikinin video tentang kredit komersil reguler. Waduh, kayaknya udahlah bang, komersil aja dah gitu kan. Nah, gimana sih berkomersil tuh? Nanti gua kasih tahu ya secara rinci ya. Tapi ini gini lah, kalau kredit komersil reguler itu biasanya beda-beda aturan setiap bank ya. Bank BNI gini, Bank BRI gini, Bank Mandiri gini. Jadi beda-beda aturannya. Tapi pada dasarnya bunganya pasti lebih tinggi daripada KUR ya. Kenapa? Karena tidak disubsidi pemerintah. Bunganya kisaran berapa sih? Setahu gua kisaran antara 13 sampai 20-an persen range-nya ya. Biasanya tergantung maksimal kredit juga. Semakin tinggi kreditnya, biasanya bunganya semakin murah. Persentasenya yang kalau bunganya sih kalau diuangin nominal makin mahal. Tapi persentasenya biasanya semakin tinggi kredit semakin kecil bunganya. Semakin rendah kredit, semakin besar persentasenya. Kita bicara persentase ya, bukan nominal ya. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya sih yang lebih mahal tuh tetap acuannya ke bunganya lebih mahal kalau reguler komersil ya. Terus mengenai jaminan, kalau reguler jelas sertifikat hak milik HGU misalkan kan, yang sertifikatan lah. Kemudian BPKB juga itu juga 2018 tahun 2018 tahun ke atas. Jadi nggak mungkin reguler itu mau BPKB yang harganya anak gua yang tahun-tahun lama itu nggak mungkin. Walaupun pada dasarnya PPKB itu kurang disukai untuk jaminan kredit. Mau KUR mau reguler, kurang disukai kalau di bank ya. Kenapa demikian? Karena barang bergerak risiko tinggi. Bank tidak punya cukup debt collector yang cukup memadai. Ketiga, untuk menyimpan sitaan misalkan ya, kalau di leasing atau multi finance kan ada tempatnya. Kalau bank mana ada? Nggak ada. Jarang lah bank punya tempat buat nyita. Makanya kalau jaminan BPKB tuh untuk kredit di bank tuh kurang disukai memang. Makanya ya wajar ya, apalagi reguler. Kalau komersil kayaknya minim lah kalau jaminan BPKB itu. Tapi ada juga jaminan yang minim juga sih, setahu gue Kupra ya di BRI itu jaminannya bisa bahkan bisa tanpa jaminan ya, tapi di unit-unit tertentu ya. Coba kalian teman-teman nanya ke mantrinya deh, mesti pakai jaminan nggak kalau kepada rakyat ya. Tahu gue ada beberapa kriteria yang boleh tanpa agunan, cuma gue nggak ngerti tuh seberapa besar chance-nya tanpa agunan. Tapi yang pasti kalau reguler udah jelas ya, sertifikat BPKB-nya dan BPKB yang tahun baru. Tahun-tahun lama nggak mungkin. Terus kemudian secara angsuran pokok bunga tetap ya kalau reguler tuh sama seperti KUR ya, cuman dia biasanya sih bisa langsung 5 tahun gitu. Jadi nggak ada yang kayak mikro 3 tahun 4 tahun gitu kan, nggak dipecah-pecah gitu. Biasanya kalau reguler tuh bisa lebih 5 tahun berapapun angkanya gitu. Terus biasanya ada beberapa bank yang wajib melampirkan IMB kalau reguler tuh. Jadi kalau bangunan jaminan tidak ber-IMB, bangunannya tidak dihitung. Jadi yang dinilai sebagai jaminan hanya tanah. Ada seperti itu, ada. Ya. Oke, mengenai angsuran juga reguler ada yang sebut rekening koran. Gue udah sering bahas rekening koran. Yang video gue juga ada mengenai rekening koran. Jadi bunganya bayarnya itu setiap bulan hanya bunganya aja. Misalkan dia 2% sebulan bunganya. Tapi bunganya aja. Enak kan? Enak. Tapi nanti ketika jatuh tempo, misalkan jatuh temponya biasanya jangka waktunya 1 tahun atau 2 tahun. Itu harus dilunasin sepokok-pokoknya. Kalau tidak mampu dilunasin, biasanya diperpanjang. Kalau diperpanjang itu diproses seperti kredit awal. Ada biaya provisinya juga ada, administrasinya juga ada, seperti itu. Terus mengenai pengikatan pasti notaris ya. Karena kan sertifikat ada pengikatan hak tanggungan ya. Kalaupun BPKB fidusia. Ya jadi resmi ya. Jadi nggak kayak misalkan kurs sampai 100 juta BPKB-nya cuman apa gitu nggak diikat, sertifikatnya nggak diikat, boleh AJB gitu. Kalau kur kan seperti itu kan ya.
sampai 100 juta ya, tapi kalau di atas 100 juta enggak. Terus apa lagi ya kalau reguler? Syaratnya kurang lebih sama sih sama kur ya, persis sama, cuman lebih dominan ke bunga sama jaminan yang betul-betul harus nilainya lebih besar. Ya kalau kur kan jaminannya masih bisa dibawa menyamai kredit, dibawa-bawa sedikit nggak masalah. Tapi kalau reguler biasanya sudah ada ketetapan, misalkan nih jaminannya harus 125% dari kredit. Misalkan kreditnya 200 juta, berarti jaminannya minimal 250 juta misalkan seperti itu. Jadi memang harus lebih besar ya, karena memang reguler ini produk perbankan asli. Jadi misalkan di BNI seperti ini, di BRI seperti ini, di Bank Mandiri seperti ini. Jadi peraturannya nggak ada yang sama kalau reguler ya. Yang pasti bunganya tinggi karena tidak disubsidi. Sebenarnya kur juga bunganya mahal teman-teman. Jadi kur itu bunganya mungkin 13-14%. Cuma selisihnya dibebankan ke pemerintah. Nanti bank menagih ke pemerintah. Halo bang, pemerintah, halo bang nih. Halo pemerintah, kita sudah ngasih kur nih bunganya 6% nih. Nah, selisihnya kitain dong gitu, seperti itu ya. Makanya sebenarnya bank tidak pengaruh ya, mau nyalurkan kur, mau nyalurkan reguler, tetap bank itu tetap untung. Karena apa? Bunga yang dibebankan sudah bagi bank tetap 14% gitu loh sebenarnya minimal. Cuman karena pemerintah membayar selisih bunganya, jadi ya seakan-akan kur murah buat teman-teman semua gitu. Secara apa lagi ya kalau reguler, yang pasti provisinya kalau kur kan setahu gue provisinya 0,25% ya untuk kredit 100 di atas 100 juta. Tapi kalau reguler biasanya 1% dari maksimal. Jadi kalau misalnya kreditnya 500 juta, provisinya ya 1%, 5 juta. Mahal. Seperti itu. Bedanya lagi enggak sih, enggak ada beda lagi ya. Yang pasti setelah dapat reguler untuk peraturan sekarang sudah tidak bisa lagi mengajukan kur ya. Paling diakalin pakai nama pasangan, kalaupun itu udah lunas ya. Untuk peraturan tahun 2023. Untuk peraturan tahun selanjutnya ya kita nggak ada yang tahu kan. Namanya peraturan teman-teman, jangan dikatakan oh ini bakal seperti terus, enggak ya teman-teman ya. Setiap tahun tuh pasti ada berubah, bahkan nggak setiap tahun. Kadang-kadang tengah-tengah tahun nih ada updatean perubahan tertentu yang memang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ternyata memang dengan adanya kredit komersil ini menghambat penyaluran kur, mungkin bukan tidak mungkin bulan Juni nanti peraturan tersebut dihapus. Mungkin nggak? Mungkin aja kan. Seperti itu ya, kita nggak ada yang ngerti ya. Ganti pemimpin juga nanti 2024, kurnya 2024 seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Yang pasti kur ini sudah berjalan sejak zamannya Pak SBY. Seperti itu. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai kredit reguler. Semoga ada gambaran, teman-teman juga ada kira-kira oh gini ya reguler ya. Dari bunga, dari provisi, dari jaminan, itu pasti udah lebih saklek ya dibanding kredit kur seperti itu. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.